Kasus Raffi Ahmad terus berlanjut. Resmi menjadi tahanan BNN dan menginap di balik jeruji besi. Dukungan untuk Raffi Ahmad pun terus mengalir. Kemarin Pong Haryatmo berdemo di BNN. Sejumlah artis pun datang untuk memberikan support. Lantas benarkah Raffi resmi menunjuk pengacara? Lalu bagaimana dengan kebenaran kabar yang beredar mengenai kronologis penangkapan Raffi? Pekan ini, kasus Raffi Ahmad terus berlanjut. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dinyatakan positif mengkonsumsi metilon, tapi statusnya juga menjadi tahanan BNN. Pemeriksaan pun dilakukan secara maraton dan melelahkan. Namun, seiring berlanjutnya kasus yang membelit Raffi pasca penggerebekan di rumahnya lebih dari sepekan lalu, dukungan buat Raffi pun kian kuat mengalir. Setelah sebelumnya para sahabat artis seperti Baim Wong, Olga, Ayu Dewi, Olla Ramlan dan suaminya, BBB, serta masih banyak artis lainnya mengunjungi Raffi di kantor BNN. Kemarin artis senior Pong Haryatmo pun melakukan hal serupa. Tidak sekedar memberi dukungan, Pong bahkan menggelar spanduk dan berdemo di BNN. Ntar hidung saya kelihatan lubang. Pertama, meringankan Raffi. Raffi kan hanya pemakai. Dan teman-temannya itu pada datang karena Raffi kan mau naik umroh, bukan naik haji. Mau umroh sama ibunya. Jadi teman-temannya itu datangnya pagi-pagi. Tapi kalau cuma nyari 2 linting ganja, ngintipnya 3 bulan, kok nggak imbang? Kalau mau cari 2 linting ganja sama ekstasi, ke klub-klub malam aja nggak usah ngintip 3 bulan, dapat. Jadi nggak imbang, nama besar. Cuma mau nangkep Raffi yang udah tes urin 2 kali, ternyata enggak. Udah dicari-cari alasannya, ya memang tempatnya buat ngumpul teman-teman, tapi mana sih kita ini harus nanya, lu narkoba nggak? Kalau nggak jangan ke rumah gue ya. Dukungannya kalau memang Raffi itu hanya ketempatan dan pakai obat yang itu dicek, obat itu di Singapura, di Amerika dijual bebas kok. Kalau memang make ya, itu buat biar nggak capek. Buktinya Raffi juga nggak teler kok. Dia kalau ngomong juga lurus, gerakannya juga gerakan orang sehat. Kenapa dikenakan seperti orang narkoba? Janganlah dibesar-besarkan. Lebih baik BNN mengerjakan yang besar-besar. Pekerjaan yang besar ialah nangkep bandar dan pengedar. Kalau nggak ada bandar, nggak ada pengedar, nggak ada pemakai. Menjalani kehidupan sebagai tahanan BNN memang tidaklah nyaman. Selain kebebasannya hilang, hari demi hari juga menjalani pemeriksaan. Bukan tidak mungkin perasaan sepi dan terjebak dalam kesendirian datang menyekap sehingga mental pun jatuh. Maka demi menguatkan Raffi agar tidak jatuh mental, kemarin selain Pong Haryatmo datang juga Hengky Kurniawan, Jessica Iskandar dan Master Limbat. Hengky Kurniawan bahkan menawarkan bantuan hukum untuk mensupport Raffi. Saya juga kesini, kebetulan solidaritas dari teman-teman GMN memberikan bantuan hukum, saya dengan Pak Sulisidi dari GMN juga. Kita ingin mensupport lah gitu, mensupport Raffi karena memang kan dulu beberapa bulan memang kan Raffi aktif di GMN juga. Tadi ketemunya cuma sebentar, ngobrol, 4 malam ngobrol, terus kebetulan keadaannya sehat sih, kamera dan Raffi tadi bilang udah lah, lu nyantai aja. Justru dia yang bilang begitu, karena saya bilang dulu prihatin, terus lu nyantai aja, kalau memang harus dijalani ya saya jalani. Tadi begitu. Datang sih perusahaan, datang kita perusahaan. Tapi kalau melihat fisiknya sehat-sehat aja. Master sebagai kakak, berikut juga sebagai teman dekat Master,
ingin melihat kondisi terkini, bagaimana kondisi Raffi Ahmad, dan berkomunikasi langsung terhadap Raffi Ahmad, juga memberikan semangat terhadap Raffi Ahmad. Kebetulan hari ini tadi kita udah komunikasi, kita hanya bisa komunikasi sama bagian security. Besok Master akan datang lagi, mungkin siang di sini. Sungguh di luar dugaan, Hengki yang sempat bertemu langsung dan mengobrol serasa tak percaya. Raffi yang sempat ia khawatirkan akan down justru terlihat tegar. Raffi tetap terlihat energik, tidak loyo, serta tetap hangat saat ditemui Hengki. Padahal hari-hari selama di BNN harus menjalani pemeriksaan bertubi-tubi. Dan akhirnya per 1 Februari kemarin, Raffi telah resmi menunjuk Rahmat Harahap sebagai pengacaranya. Beberapa kali mendampingi Raffi menjalani pemeriksaan, Rahmat mengharapkan prosesnya segera P21 atau dilimpahkan ke kejaksaan. Karena semakin cepat proses peradilan digelar, akan cepat diketahui benar salahnya. Saya melanjutkan kuasa hukum yang baru tertanggal 1 Februari 2013. Jadi tadi saya dari pagi sampai sore ini dampingi Raffi untuk BAP tambahan, berita acara pemeriksaan tambahan. Karena kita mau percepat proses ini untuk supaya P21 ke kejaksaan, kemudian ada lagi nanti proses-proses yang lebih lanjut itu sampai ke pengadilan. Jadi ini namanya proses hukum, dan masa penahanannya 20 hari ini saya manfaatkan seefektif dan seefisiennya. Biar final BAP-nya. Kalau udah final BAP-nya, berkasnya pindah jadi P21 ke kejaksaan. Kalau nggak final nanti Raffi di rutan terus kan. Seminggu setelah Raffi ditetapkan menjadi tersangka dan dinyatakan positif mengkonsumsi metilon, sempat beredar kabar kalau penggerebekan Raffi penuh rekayasa. Lantas, apa kata Raffi tentang kabar yang terlanjur beredar luas tersebut? Inilah jawaban Raffi yang disampaikan lewat kuasa hukumnya. BBM itu ya, saya klarifikasi. Itu tidak benar. Pertama, dari paragraf pertama kalimat itu yang menyebutkan bahwa Raffi dan Mira pulang jam 3.30 kan? Ya. Raffi aja pulangnya jam 12 malam. Dari kalimat pertama aja udah nggak benar, ya ke bawahnya udah nggak benar. Sampai ada pembantu ditodong pistol kepalanya kan nggak benar. Karena saya juga dampingi pembantunya waktu BAP, si Umar itu. Jadi sebelum saya pegang case ini juga Raffi minta, "Bang, tolong Umar lah juga didampingi." Oke, saya dampingi. Sempat baca dia? Iya. Apa komentarnya Bang awalnya? Nggak bener nih Bang katanya. Ya, dia saya tunjukin, ini gimana Raffi? Nggak bener nih Bang katanya. Saya pulang jam 12 kok katanya. Artinya Raffi nggak merasa dijebak? Enggak. Dan memang nggak ada jebakan. Kemungkinan itu pasti ada. Namanya dijebak itu kemungkinan pasti ada. Karena kan ya digerebek di rumahnya, kalau nggak ada informasi dari tempat orang lain kan mungkin baru pada pagi hari tadi, tepatnya kurang lebih jam 5, itu kita lakukan penggerebekan di lokasi tersebut di Lebak Bulus. Kemudian ternyata di dalam tempat tersebut didapatkan jumlah orang ada 17 orang. Jadi 17 itu 4 orang posisinya berada di kamar atas, di 2 kamar itu sedang tidur. Kejadiannya jam 5:30 pagi saya datangkan tamu, ya itu orang dari BNN 1 orang, dan mengajak saya untuk dari tim BNN menceritakan katanya ada penggerbekan ada pesta narkoba. Pasca Raffi ditetapkan jadi tahanan BNN, maka metilon pun menjadi buah bibir. Pro kontra tentang metilon pun tak terhindarkan lagi. Lantas benarkah Raffi mengkonsumsi metilon karena tak tahu kalau itu merupakan zat terlarang? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Senyawa itu bisa merangsang susunan saraf pusat. Jadi seorang kalau memakan itu nambah segar gitu loh. Tapi efeknya bukan hanya segar, dia juga akan ke jantung gitu.
Pasca Raffi resmi menjadi tersangka, metilon pun menjadi buah bibir. Pro kontra akhirnya merebak. Lantas benarkah Raffi tidak mengetahui jika yang dikonsumsinya merupakan zat terlarang? Lalu apa kata Mama Raffi melihat kondisi anaknya yang selalu terlihat segar?